Sahabat MQ rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tadabbur Al-Qur'an. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui pada materi sebelumnya, di hari Selasa sebelumnya, bahwa hal yang pertama kali harus kita pahami, dasar basic adalah kita harus merasa bahwa Quran itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Betul. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran sebagai nikmat yang terbesar? Maka dalam surat Shad ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun, itulah kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika, kami menurunkannya kepadamu Nabi Muhammad, mubarakun, yang penuh dengan kebaikan. Tujuannya adalah liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Maka sikap kita terhadap nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu Al-Quran adalah dengan cara mentadaburinya. Tentu yang dimaksud dengan tadabur bukan sekedar membaca, tapi tadabur itu harus sampai mengandung dua makna. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Lahim dalam kitabnya Mafatih fi Tadabburil Quran, bahwa tadabur itu maknanya adalah tadabur ilmi dan tadabur amal. Tadabur ilmi maksudnya memahami makna kandungan Al-Quran sampai kita menjiwainya. Kemudian tadabur amal adalah mengamalkan apa yang kita pahami dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti hidup kita setiap detiknya itu selalu dibimbing oleh bimbingan Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus menjadi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk itu akan terasa nikmat ketika Al-Quran itu kita tadaburi. Nah, selanjutnya sahabat MQ rahimakumullah dan Kang Rizky, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seri tadabbur Quran ini. Dalam bahasa kita ada ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Betul. Sayang itu kan sebetulnya merupakan akibat dari kita mengenal. Makanya nanti di dalam Islam kata mengenal ini bahasa Arabnya adalah ma'rifah. Karena ma'rifah atau mengenal itu merupakan pintu gerbang menuju cinta dan kasih sayang. Masya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, istilah mengenal ini Allah ungkapkan dengan bentuk ta'aruf. Li ta'arufu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian wahai manusia syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa dan kabilah-kabilah. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Berarti mengenal ini merupakan langkah awal untuk kita menyayangi sesuatu. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Quran kalau kita tidak kenal dengan Al-Quran? Maka hal pertama dan utama yang harus kita kenal tentang Al-Quran ini adalah tentang nama-nama Al-Quran. Ini penting sekali, karena banyak kaum muslimin ketika ingin mentadaburi Quran itu langsung tadabur ayatnya. Padahal yang harus pertama kali ditadaburi adalah nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Karena kita mengenal sesuatu itu kan yang pertama itu dari nama. Ya, dari nama. Kalau Kang Rizky ingin kenal seseorang, yang pertama ditanyakan apa? Namanya kan, bukan hobinya. Hobi kamu apa? Itu terlalu jauh nanti. Kebiasaannya apa, tinggal di mana, nanti itu. Tapi yang pertama kali nama. Makanya dalam bahasa Arab kalau kita bertemu dengan seseorang, yang ditanyakan adalah mas muka. Dalam bahasa Inggris, what is your name? Siapa namamu? Ini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'allamal adama al-asma'a kullah, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma. Asma itu sahabat MQ merupakan bentuk jamak, bentuk banyak dari ismun. Jadi ismun itu nama, kalau asma artinya nama-nama yang banyak. Jadi hal yang pertama kali yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah nama. Masya Allah. Makanya kalau di dalam
ungkapan orang Prancis ya, Shakespeare. Shakespeare. Shakespeare gitu ya. Dia mengatakan what is a name? Apalah artinya sebuah nama. Apalah arti sebuah nama. Tapi kalau dalam Islam, nama itu memiliki makna dan arti yang sangat dalam. Bahkan menjadi doa juga. Bahkan menjadi doa. Makanya kenapa di dalam Islam salah satu di antara bentuk kasih cinta kita kepada anak kita adalah ketika kita lahir, salah satu bentuknya adalah memberi nama yang baik. Dengan nama yang baik, karena nama itu menjadi doa. Insya Allah. Misalkan namanya Ahmad, itu artinya mudah-mudahan nanti anak ini menjadi orang yang terpuji. Kang Rizky kan namanya. Iya, betul. Nama Rizky itu mudah-mudahan banyak rizkinya. Insya Allah, amin. Karena kan ada harapan dari orang tua. Betul. Jadi nama itu memiliki makna. Makanya Nabi sangat marah kepada seorang sahabat ketika ada sahabat yang memberi nama anaknya dengan nama yang jelek, yang buruk. Berarti nama itu memiliki makna, bukan sekedar kata-kata, tapi ada makna di balik nama itu. Kenapa? Karena kalau kita kaji sedikit ya, secara bahasa, nama itu maknanya adalah as-sumu, ketinggian. Dari kata ismun, sin, mim, wawu, artinya tinggi dan mulia. Kenapa nama disebut ismun dalam bahasa Arab? Karena sesuatu yang mengangkat derajat, menunjukkan keistimewaan dari apa yang dinamai. Jadi nama itu menunjukkan sesuatu yang sangat istimewa, membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Contoh ya, kalau kita mendengar kata Nabi Muhammad, yang terbayang terasa dalam diri kita apa? Sosok yang mulia. Sosok yang sangat rahmatan lil alamin. Tapi kalau begitu dengar kata Abu Lahab, beda kan? Malah kebencian. Kebencian kan? Tuh, berarti nama itu sangat berpengaruh. Syaiton misalkan, tuh beda. Nama, jadi nama itu sesuatu yang akan mempengaruhi, mempengaruhi kita mengetahui sesuatu itu yang pertama dari nama. Maka disinilah kita pentingnya mengetahui kenapa proses tadabur yang paling utama itu agar kita bisa merasakan mutiara Al-Quran. Karena Al-Quran itu kemarin dalam pembahasan yang telah lalu ada makna zahir, ada makna batin. Ibaratnya seperti lautan ya. Lautan itu kalau dilihat permukaannya kan biasa, tapi kalau kita menyelam ke dasar laut, di situ kita akan bisa menemukan mutiara. Maka yang paling pertama pintu masuk untuk merasakan kenikmatan Quran, karena nanti di dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, Rasulullah SAW beliau bersabda, inna hadal Qur'ana makdubatullah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah makdubatullah, hidangannya Allah. Allah memberikan hidangan kepada kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Siapa yang akan menikmatinya? Fakhuduhu minhu mastata'tum, maka ambillah hidangan Allah itu sekemampuanmu. Yang akan bisa merasakan hidangan Allah itu adalah yang menikmatinya. Jadi kalau kita dihidangkan oleh seorang raja makanan yang enak, kita hanya diam saja, dinikmati tidak? Tidak. Maka yang menikmati itu adalah yang mengambil makanan dan dikunyah. Maka langkah pertama untuk merasakan tentang kenikmatan Allah berupa Al-Quran, Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa ini adalah mengenal nama. Sahabat MQ, kalau kita perhatikan Al-Quran itu ternyata namanya ada banyak. Tidak hanya satu. Tidak hanya satu, Kang Rizky. Quran itu memiliki nama yang banyak. Ini sebagai pintu awal ketika kita akan merasakan kenikmatan Al-Quran. Pahami dari nama. Nama Quran yang pokok yang akan kita bahas sore hari ini adalah 4. Karena 4 nama Quran inilah yang kemudian menggambarkan tentang karakteristik, tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, Quran itu namanya adalah Al-Quran. Al-Quran itu sendiri. Quran nama yang pokok yang sering kita ucapkan ya, kaum muslimin di seluruh dunia menamai Quran ini dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu kalau kita analisis dari segi bahasa, dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan Qur'anan. Qoro'a itu artinya membaca. Qoro'a membaca, Qur'anan berarti bacaan. Berarti Al-Quran adalah kitab yang dibaca.
Kitab yang dibaca. Sehingga wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah, kata yang pertama Nabi terima dari Allah, dari sekian. Jadi kata Quran itu nanti kita bahas pekan depan ya. Ada berapa jumlah surat, jumlah ayat, jumlah kata, jumlah huruf dalam Quran. Masya Allah. Nah kita harus tahu dulu itu langkah-langkahnya. Jadi kita ini sahabat MQ seperti ibarat ya tadabur Quran. Dari mulai dasar, insya Allah nanti sampai ke dalamnya, ada mutiara. Ada mutiara. Nah, Qoro'a itu wahyu yang pertama Nabi terima kan kata 77.000 kata dalam Quran itu. Jadi Quran itu mengandung 77.000 kata. Yang di pertama kali Nabi dengar kata apa? Iqra. Bacalah. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang bacaannya saja sudah mengandung mukjizat. Bacaannya saya sudah mengandung mukjizat. Masya Allah. Menunjukkan sesuatu yang sangat amat luar biasa. Sampai Quran ini bacaannya itu sangat luar biasa sampai Kang Rizky ya. Ada tidak kalau kita tadaburi sampai hari ini bacaan yang dengan kalau kita membaca bacaan itu gunung menjadi terbelah, atau menjadi hancur, gunung menjadi hancur, bumi menjadi terbelah, orang yang meninggal bisa hidup kembali. Ada tidak kira-kira bacaan seperti itu? Nggak ada ya. Ternyata di dalam Quran surat Ar-Ra'd, kalau sahabat MQ buka nanti ya, Quran surat Ar-Ra'd ayat 31, Ar-Ra'd itu surat yang ke-13. Allah berfirman, walau ana Qur'anan, dan kalau sesungguhnya ada satu bacaan suyirat bihil jibal, yang membuat suyirat itu artinya hancur al-jibal gunung, au qutiat bihil ardu, bumi yang begitu besar terbelah, au kulima bihil mautu, atau menjadi ingin berbicara orang yang sudah meninggal dunia, maka bacaan itulah Al-Quran. Masya Allah. Sedahsyat itu bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau dibacakan itu gunung bisa menjadi hancur. Bumi kita yang kita tinggal itu begitu besar sekali, bisa terbelah. Bahkan orang yang meninggal dunia saking tertariknya dengan kehebatan bacaan Quran, ingin hidup dan ingin membaca Quran. Ini luar biasanya Al-Quran. Masya Allah. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Quran ini baru dari segi bacaan, banyak pemuka-pemuka kafir Quraisy yang dulunya sangat membenci Islam, membunuh para sahabat dan sangat membenci Nabi Muhammad, ketika mendengar Al-Quran dibacakan, banyak hatinya yang kemudian tunduk terhadap kehebatan dan kebesaran Quran. Salah satu contoh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu kan diantara pemuka Quraisy yang kata orang-orang Quraisy pada saat itu tidak mungkin Umar masuk Islam sampai keledainya dulu masuk Islam. Saking tidak mungkinnya. Kenapa? Karena Umar itu sangat keras terhadap Islam. Paling menentang Islam. Makanya diantara sahabat di antara pemuka kafir itu, kafir Quraisy, Umar itu yang paling menentang Islam. Maka ketika beliau mendengar bahwa adiknya masuk Islam, beliau murka kan? Sangat marah sekali. Kemudian beliau ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi ternyata berbelok kan ke adiknya itu. Adik Umar bin Khattab bernama Fatimah. Lalu masuk ke rumah Fatimah dengan emosi yang meledak-ledak, sambil membawa pedang. Alasannya membunuh Nabi Muhammad. Ada sahabat, Umar, wahai Umar, jangan dahulu Nabi Muhammad, itu adikmu sudah masuk Islam. Akhirnya berbelok. Kemudian nama sahabat itu adalah Nuaim bin Abdillah. Nuaim mengatakan, Umar, adikmu Fatimah sudah masuk Islam. Ketika Umar pergi ke rumah Fatimah, lalu Fatimah dengan suaminya itu kan sedang baca Al-Quran. Lalu Umar kemudian marah, mendorong sampai mushaf yang sedang dipegangnya terjatuh. Lalu diambil oleh Umar. Yang pertama kali dibaca surat
Toha kan. Surah Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, sampai selanjutnya Umar kemudian sampai tertunduk. Lalu akhirnya beliau mengeluarkan air mata, dan pada saat itu beliau kemudian pergi ke Nabi Muhammad menyatakan keislaman. Masya Allah. Hanya dengan kata-kata, 2 kata ya, 2 huruf malah. Toha. Nanti kita akan jelaskan lah di khusus ya, tadabur tentang ini, namanya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Kenapa Umar sampai beliau hanya membaca 2 huruf ini langsung masuk Islam? Ada apa dengan huruf-huruf muqatta'ah? Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus. Alif, lam, mim kan. Toha, kaf, ha, ya, ain, sod, qaf, nun, itu banyak tuh. Huruf-huruf muqatta'ah ini dalam Quran. Huruf-huruf muqatta'ah. Nah, bacaan Al-Quran ini bukan hanya sebagai mukjizat ya, tapi ternyata Nabi menyatakan Al-Quran ini kalau kita membaca termasuk ibadah. Ini hebatnya bacaan Al-Quran. Kalau kita membaca bacaan yang lain itu tidak jadi ibadah, tidak jadi nilai pahala. Tapi Nabi mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran maka dia akan mendapatkan pahala, bukan dari per huruf, per kata, tapi per huruf. Alif, lam, mim. Nah itu tadi dianggap kata Nabi, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Setiap huruf pahalanya 10 pahala. Jadi kalau kita membaca alif lam mim itu ada 30 pahala. Membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, berarti 190 pahala. Masya Allah. Nanti kita akan menghitung berapa jumlah huruf yang ada dalam Al-Fatihah dan jumlah huruf yang ada dalam Quran. Begitu banyak pahalanya. Masya Allah. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Dan Al-Quran itu luar biasa, jangankan kepada orang muslim ya. Di zaman Nabi ada 3 pemuka Quraisy yang di siang hari mereka menghina Nabi Muhammad, tapi di malam harinya mereka mendengarkan Nabi Muhammad membaca Quran. Itu sangat mutawatir sekali ceritanya. Siapa saja yang 3 itu? Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas. Al-Akhnas. Abu Jahal siang harinya kan menghina Nabi. Abu Sufyan, Al-Akhnas ini 3 pemuka Quraisy yang kalau siang hari mencaci Quran, menghina Nabi Muhammad dan menyiksa para sahabat. Tapi ketika malam hari tiba, yang 3 ini karena yang namanya hati tidak bisa dibohongi. Mereka itu ya orang-orang kafir Quraisy itu orang-orang yang sangat paham dengan bahasa Arab. Jadi di Ka'bah di zaman Nabi itu ada istilahnya qiraatus sab'ah. 7 syair yang terkenal. Itu ke-7 syair itu biasanya ditempel di depan Ka'bah. Jadi ahli-ahli sastra. Ketika Nabi membacakan Quran, semua orang-orang di sana kagum dan takjub, ini bukan buatan manusia. Dengan struktur bahasa yang sangat tinggi. Makanya Abu Jahal kalau Nabi membaca Quran di tengah malam mendengar, Abu Sufyan mendengar, Al-Akhnas mendengar. Karena kan kalau rumah itu dulu kotak ya. Persegi 4, jadi Abu Jahal sebelah kanan, mungkin Abu Lahab sebelah kiri, berkubus-kubus. Ketika Nabi selesai, mereka pulang. Di tengah jalan ketiganya bertemu. Kamu dari mana? Kamu dari mana? Kamu dari mana? Hayo loh. Hayo. Akhirnya mereka mengatakan, udah kita saja yang tahu. Jangan beritahu umat, bahaya. Jangan bocor. Jangan bocor. Kemudian mereka berjanji, ini kita tidak boleh mengulangi lagi. Akhirnya sepakat, mereka pulang. Keesokan harinya mereka datang lagi yang 3 ini. Karena saking menikmati keindahan Al-Quran. Sampai 3 hari berturut-turut. Ini diceritakan oleh Abu Sufyan ketika beliau masuk Islam. Abu Jahal kan dulu kafir, Abu Sufyan kafir, Al-Akhnas kafir. Nah, Abu Sufyan yang masuk Islam dari ketiga itu. Beliau menceritakan kisah ini. Jadi secara hati orang-orang kafir Quraisy itu mereka sangat mengagumi bacaan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu kalau kita harus lebih. Orang kafir saja kalau Quran dibacakan mereka terdiam menikmati. Apalagi dengan kita sebagai seorang yang beriman, mukmin, muslim. Makanya nanti di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu apabila
disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Bergetar, Masya Allah. Nah, yang kedua, wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman itu, ayatuhu, ayat-ayat kami, apa yang akan terjadi? Zadathum imanan, akan bertambah keimanannya. Makanya orang beriman itu salah satu di antara cirinya, kata para ulama dalam kitab tafsir As-Sa'di, Syekh Sa'di mengatakan, ciri orang yang beriman kalau Quran dibacakan bertambah imannya. Jadi kalau kita mengaku mukmin, Quran dibacakan tidak bertambah iman, dipertanyakan keimanannya. Orang beriman itu kalau dibacakan ayat Quran akan bertambah keimanannya. Malah di dalam Quran surat Maryam 58 ini lebih dahsyat lagi. Idza tusla alaihim ayatur rahman. Orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, kharru sujjadan wa bukian, mereka tersungkur sambil sujud dan sambil menangis. Kenapa? Karena begitu menikmati bacaan Al-Quran sebagai wujud kenikmatan Allah yang terbesar. Makanya aneh Kang Rizky ya, kalau kita membaca Quran tidak pernah bosan. Kalau selain Quran, apakah syair, lagu, atau bacaan-bacaan biasa, semakin berulang-ulang dibaca, bosan nggak? Bosan. Ada titik jenuhnya. Ada titik jenuhnya. Tapi kita membaca Al-Fatihah sehari itu minimal 17 kali kalau kita baca dalam sholat wajib, ditambah sholat sunnah, apakah pernah ada rasa bosan dalam diri kita? Masya Allah. Masya Allah, tidak ada pernahnya. Nah, inilah kenapa kita harus memahami bahwa Quran itu adalah bacaan yang harus dibaca. Kenapa Quran dinama Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang mesti dibaca oleh kita setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai akhir zaman, sampai kita meninggal dunia. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Quran. Kenapa? Fa'innahu, ini fa-nya fa-jawab dalam bahasa Arab. Fa-jawab itu artinya pasti gitu. Akibatnya kalau kita membaca Al-Quran, fa'innahu, karena Al-Quran yang kita baca sesungguhnya yakti, akan benar-benar datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, sebagai apa? Syafi'an li ashabihi, sebagai penolong bagi sahabatnya. Masya Allah. Jadi Quran itu selain sebagai mukjizat, kita membaca Quran, hati kita tidak akan pernah bosan, bahkan semakin sejuk, semakin teduh, semakin nyaman, tentram, semakin tentram. Bahkan setiap kita membaca Al-Quran akan diturunkan keberkahan oleh Allah kepada kita. Itu Quran. Bukan pahalanya, bukan hanya per ayat, per kata, per kalimat, tapi per huruf Allah memberi pahalanya dan petunjuk. Ketika kita meninggal dunia, Quran yang kita baca ini syafi'an li ashabihi, akan menjadi syafaat bagi siapa? Bagi pembacanya, bagi sahabatnya. Masya Allah. Bapak Asep Abdul Hamid Holili ini bergabung menyampaikan atensinya. Lebih baik mana begitu Ustadz mendalami sejarah terlebih dahulu sebab berkaitan dengan turunnya Al-Quran dan pemahaman isi Al-Quran, atau berkaitan tadi materi yang di sore hari ini berkaitan dengan nama Al-Quran itu sendiri begitu Ustadz? Ya, dari Pak siapa Kang Rizky? Dari Bapak Asep dari Cibilerang Ustaz. Ya Pak Asep, alhamdulillah. Lebih baik mana mempelajari tadabbur Quran atau sejarah? Nah, sejarah itu nanti itu termasuk bagian dari tadabbur Al-Quran. Nanti kalau dalam istilah ulumul Quran itu masuknya ke kategori asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran itu nanti berkaitan dengan sejarah. Nah, kemudian nanti bagaimana Nabi menjelaskan dan mempraktekkan, memaknai setiap ayat yang ada dalam Quran itu berkaitan dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Jadi pasti kalau kita tadabbur itu selalu akan berkaitan dengan ilmu sirah ini. Nanti kan ada yang namanya tadabbur Quran itu tadabbur tentang nama-namanya. Misalkan kenapa ini namanya surat Al-Baqarah, kenapa diberi nama surat Ali Imran, kenapa diberi nama surat Al-Ikhlas. Nah, kemudian dari segi nama nanti kita akan masuk kepada asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu kaitan dengan sebab-sebab turunnya Quran. Nah, itu pasti berkaitan erat dengan sejarah. Nah, jadi sebetulnya itu bersamaan sebetulnya.
bersamaan dan bersamaan menjadi bagian daripada bagaimana kita memahami setiap ayat, setiap kata dan setiap huruf yang ada di dalam Quran. Maka ilmu sirah itu sangat dibutuhkan sekali. Nanti berkaitan dengan alat untuk tadabur itu kan. Ada 9 pan ilmu yang mesti kita kuasai untuk mentadaburi Al-Quran. 9 pan ilmu. Ilmu alat yang pokok itu adalah ilmu nahwu, jelas ya. Itu mah wajib. Nahwu, kemudian ilmu sorof. Nanti ada ilmu balagoh. Kalau nahwu dan sorof itu ilmu yang berkaitan dengan struktur kata. Kenapa dibacanya a, i, u, ini dalam bahasa Al-Quran bisa menentukan makna. Kenapa bentuknya dengan fi'lun madin, dengan fi'lun mudhari, kenapa dengan isim, itu bisa menentukan makna. Kenapa dengan bentuk perintah. Nah ini harus paham ilmu nahwu, ilmu sorof. Yang ketiga ada namanya ilmu balagoh. Ilmu balagoh itu ilmu yang berkaitan dengan makna kata. Kenapa ini misalkan objeknya didahulukan, seperti nanti dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah dalam struktur bahasa Arab yang baku harusnya na'budu iyyaka harusnya. Tapi kenapa kepadamu kami beribadah, harusnya kan kami beribadah kepadamu. Tapi dibalik. Nah itu nanti dikaji oleh ilmu balagoh. Nah kalau untuk mengetahui bagaimana ayat ini diturunkan, kepada siapa diturunkan, maksudnya seperti apa, dan bagaimana Nabi mengamalkan ayat ini, itu kaitan dengan sirah. Nah jadi ilmu sirah itu merupakan bagian dari bagaimana kita mempelajari dan memahami Al-Quran. Jadi bagian dari tadabbur. Bagian dari tadabbur Al-Quran. Termasuk nanti ada ilmu hadis. Karena kan Quran itu sifatnya global. Nanti dijelaskan secara rinci oleh Al-Hadis. Seperti misalkan dalam Quran contohnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah di dalam Quran kan tidak dijelaskan bagaimana kaifiyah tata cara sholat dari takbir sampai salam. Betul. Hanya aqimus sholat. Nah nanti kaitan dengan tata cara dan kaifiyahnya itu dijelaskan oleh hadis. Jadi kita pun harus mempelajari ilmu namanya usulul hadis. Selain usulul Quran. Masya Allah, baik Ustaz. Itu sekadar ini ya, pemuka gitu. Masya Allah. Ya baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz, dan juga terima kasih sahabat kita dari Cibelerang, Bapak Asep Abdul Hamid Khalili sudah bergabung. Kemudian kita lanjut begitu Ustaz, ada sahabat kita juga dari Padalarang ini bertanya, apakah sama begitu Ustaz pahala membaca Al-Quran yang sudah hafal dengan yang masih memegang mushaf begitu Ustaz? Oh iya. Jadi Al-Quran itu sahabat MQ ini luar biasa ya. Tadi kalau kita kaitkan dengan perintah Nabi untuk membaca. Kan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran. Jadi kita ini kalau disuruh untuk meneliti kira-kira bacaan yang pokok, yang penting di dunia apa? Al-Quran kan? Jadi sebelum membaca yang lain, yang harus menjadi agenda kita dalam hidup ini adalah bagaimana setiap hari, setiap waktu kita membaca Al-Quran dan mengamalkan Quran. Karena itu ada perintahnya, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Nah Al-Quran disebut Al-Quran ini tadi belum dijelaskannya, ada dalam Quran surah Al-Baqarah 185 tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'ana, itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah di sini disebutnya Al-Quran. Nah kemudian Nabi menyuruh kita agar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai syafaat bagi. Nah ini harusnya kata kalau dalam ilmu bahasa Arab liqori'ihi harusnya bahasanya bagi pembacanya, tapi Nabi kemudian merubah dari liqori'ihi menjadi li ashabihi, bagi sahabatnya. Jadi Quran itu akan menjadi syafaat bukan sekedar dibaca, tapi kita harus menjadi sahabat Quran. Nah hanya pertanyaannya siapa yang disebut dengan sahabat Quran? Ini nanti kaitan dengan pahala yang kita dapat. Sahabat itu kan beda dengan kenalan. Contoh misalkan di zaman Nabi ada istilah sahabat Nabi kan? Ya, sahabat Nabi. Pertanyaan nih sahabat MQ, kalau Abu Lahab termasuk sahabat Nabi bukan? Bukan ya? Mau disebut sahabat pamannya tahu kena, meskipun berinteraksi secara langsung gitu ya? Berinteraksi kan, tapi tidak disebut sahabat.
Walaupun ada hubungan secara nasab kan, paman Secara nasab. Rasulullah, kakaknya ayah Rasulullah yaitu Abdullah, Abu Lahab itu. Tapi beliau tidak disebut sahabat karena yang namanya sahabat adalah orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, maksudnya muslim, membela Nabi dengan jiwa, harta, darahnya sampai meninggal dunia dalam keadaan muslim. Itu disebut sahabat. Kalau Abu Lahab kan bukan. Jadi yang namanya sahabat bukan sekedar berinteraksi, tapi ada kesetiaan, ada pembelaan di situ. Maka demikian pula dengan yang disebut dengan sahabat Quran. Yang disebut dengan sahabat Quran ini nanti oleh ulama harus masuk pada 5 kriteria. 5 kriteria. Yang pertama disebut sahabat Quran itu adalah dekatilah Quran dengan 5. Yang pertama, urutan pertama dengan membaca, dengan Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kita harus belajar tentunya bahasa Arab. Karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Belajar bagaimana supaya kita bisa membaca tulisan teks Arab. Maka dulu di kita ada metode yang pertama ya, metode Iqra itu sesuai dengan namanya. Belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha dan banyak juga. Iqra itu artinya membaca teks Arab, belajar sampai bisa gitu. Yang kedua, dekati Quran dengan cara tartil. Makanya setelah surat Al-Alaq turun, selanjutnya surat Al-Muzammil urutannya. Warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu artinya juga membaca. Dan bacalah Quran dengan apa? Dengan cara yang tartil. Bedanya apa dengan Iqra? Kalau Iqra itu membaca satu huruf dengan huruf yang lain jadi kata, kata dengan kata jadi kalimat, membaca biasa. Tapi kalau tartil, bacaan Quran itu harus menggunakan ilmu tajwid. Di situ harus ada tekanan, ditahan. Misalkan kalau ada nun tasydid harus gunnah. Inna nggak boleh, inna, nah nggak boleh. Kalau teks Arab inna saja. Harus ada ikhfa min syarri. Nah itu artinya membaca tartil itu membaca dengan memberikan hak dan mustahaknya. Bagus makhraj dan tajwidnya, itu yang namanya tartil, kata Imam Ali. Kalau membaca hadis kan nggak usah. Misalkan kalau termasuk kalau kita berbicara bahasa Arab nggak usah pakai tajwid kan. Min aina anta, nanti lama. Tapi kalau baca Quran harus pakai tajwid. Tartil itu sendiri. Tartil itu artinya bacalah. Berarti kita harus mempelajari ilmu tajwid. Berarti pahalanya sama atau beda? Beda. Membaca hanya qiraah saja dapat pahala. Tapi ketika kita membaca Quran dengan tartil, pahalanya pasti lebih besar. Yang ketiga, apakah sudah jadi sahabat Quran kalau kita sudah mahir membaca Quran? Belum, karena harus 5 syarat sahabat Quran itu. Yang ketiga adalah tadarus. Dari kata darosa. Apa itu tadarus? Tadarus itu dari kata darosa. Darosa itu artinya menghapus. Makna secara asal kalau kita melihat kamus-kamus bahasa Arab, misalkan Lisanul Arab. Makna tadarus itu artinya menghapus. Makanya tadarus itu kalau dikaitkan dengan Quran jadi tadarus Quran, yang selalu aktivitas kita kalau dalam bulan Ramadan ya. Tadarusan gitu. Sudah jadi bahasa kita. Tadarus itu artinya membaca Quran tanpa melihat mushaf. Maksudnya apa tuh Kang Rizky? Baca Quran berdasarkan hafalan. Jadi kalau kita perhatikan, ini hebatnya bahasa Arab ya. Kenapa disebut tadarus? Karena kalau kita membaca Quran dan bacaannya sering, jadi kalau ada Quran dibaca sering, itu saking seringnya seolah-olah tulisan yang dalam mushaf itu terhapus dan pindah ke dalam pikiran dan hati kita. Berarti hafal. Jadi tadarus itu adalah membaca karena hafalan. Jadi kalau misalkan sahabat MQ di rumah membaca Quran tadarusan tapi lihat mushaf, itu bukan tadarus. Itu namanya kalau dalam bahasa tartilan harusnya. Tartilan Quran. Kalau lihat ya. Ini sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 1 ya, bahwa malaikat Jibril itu sering kalau setiap bulan Ramadan menemui Rasulullah setiap malam. Setiap malam, setiap hari. Untuk apa? Lihat tadarusun Al-Quran, itu bahasanya, untuk tadarus Al-Quran. Jadi Nabi membacakan Quran di hadapan malaikat Jibril, lihat mushaf nggak Kang Rizky?
Tidak kan? Enggak. Karena Nabi membaca Al-Quran itu berdasarkan hafalan. Nah itulah yang dimaksud dengan tadarus. Tadarus. Jadi kalau tadarus itu bagi para hafidhoh. Jadi kita harus tingkatkan dari membaca teks Arab, membaca tajwid. Dari sudah bisa membaca tajwid, tingkatkan Jadi hafalan. Nah, Insya Allah. kenapa? Karena nanti derajat kita di akhirat sesuai dengan bacaan kita waktu di dunia, sesuai dengan hafalan kita. Dan ini kalau kita hafal Quran itu kan luar biasa pahalanya. Seorang anak yang hafal Quran itu 30 juz ya. Bukan juz 30, beda. Jadi 30-nya di depan gitu. Bukan 30-nya di akhir. Kalau 30-nya di akhir jadi juz 30 kan itu satu juz. Harusnya 30 juz. Itu bisa memberikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Kita kan kalau berbuat baik kepada orang tua apa coba? Nggak bisa. Membeli rumah apalagi orang tua sudah tua ya. Apa membeli kacang kan sudah nggak bisa. Keras gitu. Iya, susah. Kalau sudah tua, apa bakti kita? Salah satunya dengan amal solih. Amal solih kita adalah salah satunya hafal, bacalah Quran yang 30 juz itu dalam sholat. Kan kalau kita sholat dengan hafalan. Faqra ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran apa yang mudah. Yang mudah itu berarti yang kita hafal. Artinya kita harus berusaha sahabat MQ untuk menghafal Quran 30 juz. Masya Allah. Kalau suami istri bisa nggak saling menarik? Bisa. Ada hadisnya. Suami yang hafal 30 juz bisa menarik istrinya ke surga yang tertinggi. Masya Allah. Istri yang hafal 30 juz bisa menarik suaminya ke surga yang tertinggi. Jadi kalau kita sangat sayang pada istri kita, hafalkan Quran. Kita akan ajak istri kita untuk masuk surga, di surga yang paling tinggi dengan Quran itu. Masya Allah. Jadi harus ada keinginan yang kuat. Karena apa? Kan sebetulnya mudah ya menghafal Quran itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, apalagi Qurannya. Quran itu sesuatu yang mudah untuk dihafal, dipelajari. Yang ada itu tidak mau. Tidak mau dan tidak bertekad. Tidak bertekad, betul. Itu kata kuncinya. Tidak ada tekad. Saya pernah membaca ya waktu dulu kuliah di Fakultas Bahasa Arab, di jurusan Bahasa Arab dulu. Ada di Mesir ada tulisan majalah Mesir yang berbahasa Arab. Itu ada kisah, ada seorang mu'alaf baru masuk Islam di usia 60 tahun. Baru masuk Islam 60 tahun. Usianya 60 tahun. Dia punya keinginan karena dia sangat tertarik, sangat menikmati Quran. Usia 65 tahun hafal Quran, Masya Allah. Masya Allah. 5 tahun. 5 tahun di usia 60 baru masuk Islam. Berarti sebetulnya tidak ada alasan. Oh, saya sudah tua, saya tidak pesan. Nggak ada. Yang ada itu tidak mau saja. Makanya ada ungkapan, ada niat, ada 1000 jalan. Tidak ada niat, ada 1000 alasan. Gitu. Ini yang ketiga. Jadi kalau orang hafal Quran lebih tinggi nggak pahalanya dari yang sekedar membaca? Lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Nah, kalau orang sudah bisa baca teks Arab, bisa tajwid, hafal Quran sampai 30 juz, sudah disebut sahabat Quran belum? Belum. Dah harus 5. Apa yang keempat? Yang keempat tadabbur. Tadabbur yang sedang kita. Jadi kita ini sudah level S4. Masya Allah. S1-nya belajar bahasa Arab. S2-nya belajar tajwid, S3 menghafal, nah S4 sekarang kita ini. Tadabbur. Jadi Quran itu bukan hanya sekedar dihafal. Karena ternyata banyak orang yang hafal Quran pun banyak orang yang melakukan maksiat. Betul. Padahal hafal Quran. Bahkan ada seorang ulama pernah menulis, setan pun bisa kalau hanya sekedar menghafal Quran. Orientalis itu banyak yang hafal Quran, yang tahu gitu. Bahkan yang membuat mu'jam al-hadis itu salah satunya adalah orientalis. Termasuk yang ada kamus ya, kamus al-Munjid Louis Maklub, itu ditulis oleh orang orientalis. Dia belajar bahasa Arab selama 30 tahun. Selama 30 tahun belajar bahasa Arab, termasuk mempelajari Quran. Itu membuat satu kamus Arab itu luar biasa. Dan orientalis. Nah, makanya kenapa harus masuk ke tahap yang keempat, tadabbur. Tadabbur itu artinya memahami. Sebagaimana dalam surat ayat 29.
liyadabbaru ayatihi, pahami, baca, sering ke majelis ilmu, dengarkan para ulama menjelaskan Quran. Makanya nanti kata Rasulullah, jadilah 3 golongan. Jadi seorang ulama, jadi gurunya, jadi murid, atau jadi mustami yang mendengar. Minimal kita kalau tidak pesantren jadi mustami gitu. Yang mendengarkan. Makanya karena kalau ngisi-ngisi pengajian itu yang penting mah hadir dan semangat. Itu pun sudah menjadi sebuah kebaikan. Kehadiran kita di majelis ilmu itu akan sudah menjadi satu kelebihan. Kalau kita dulu misalkan tidak pesantren ya dengar, kan sekarang mah banyak medianya ya. Betul, sangat mudah. Sangat mudah. Tapi yang paling luar biasa itu kalau kita langsung hadir ke majelis ilmu, karena pahalanya beda. Berbeda juga pengorbanannya. Pengorbanannya ada langkah di situ, ada ruh. Kalau kita offline itu beda gitu. Masya Allah, baik Ustaz. Ya sahabat MQ, jadi yang dimaksud dengan sahabat Quran itu adalah yang berinteraksi dengan Quran melalui 5 pendekatan tadi. Yang pertama tadi dekatilah Al-Quran dengan cara membacanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, dekatilah Quran dengan cara tartil, membaca disertai dengan ilmu tajwid. Tingkat yang ketiga, dekatilah Quran dengan cara tadarus. Tadarus itu artinya menghafal Al-Quran. Yang keempat, dekatilah Quran dengan cara tadabur. Tadabur itu artinya selain daripada membaca, menghafal juga dipahami makna-maknanya. Nah tentu antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya ini memiliki keutamaan. Kalau sampai tingkat tadabur berarti pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan sekedar menghafal saja. Nah kemudian yang terakhir sahabat MQ, baru disebut sebagai sahabat Quran ini harus sampai yang kelima, yaitu tilawah. Tilawah itu dari kata tala yatslu tilawatan, utslu ma uhya ilaika. Bacalah apa yang Allah wahyukan kepadamu. Jadi Nabi itu ketika membaca Quran bentuknya adalah tilawah. Tilawah itu artinya apa? Dari kata tala, mengikuti. Ikutilah Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami. Dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan. Jadi tilawah itu adalah pengamalan terhadap apa yang kita baca, yang kita hafal dan kita pahami. Maka nanti kalau sudah lengkap yang 5 pendekatan ini, kita disebut sebagai ashabul Quran, sahabat Al-Quran. Jadi harus sampai pada tilawah. Tilawah itu adalah mengamalkan. Pengamalan itu akan terasa indah dan nikmat manakala kita paham. Betul. Paham itu, orang yang mengamalkan itu pasti paham. Orang yang paham pasti hafal. Orang yang hafal pasti membaca. Tapi tidak sebaliknya. Orang yang membaca belum tentu hafal. Orang yang hafal belum tentu paham. Orang yang paham belum tentu mengamalkan. Makanya Nabi pernah ditanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan akhlak Nabi? Nah Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat tapi dalam maknanya, kana khuluquhul Quran. Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran, sehingga orang-orang orientalis memberikan gelar kepada Rasulullah the living Quran. Nabi Muhammad itu adalah Quran yang berjalan. Jadi kalau kita ingin melihat Quran selama 24 jam hidup, lihatlah sejarah Rasulullah yang tadi ada kaitannya. Betul. Jadi kalau kita sahabat MQ, apakah membaca, menghafal, memahami, termasuk mengamalkan, itu pasti semuanya ada pahala. Tapi tujuan yang terakhir daripada agar kita merasakan hidayah Allah adalah sampai tingkat mengamalkan. Nah ini sahabat MQ ya, mungkin kita baru membahas satu ya. Jadi kita baru awal nih, sabar dulu. Tadabbur Quran itu awal yang pertama adalah mengenal nama-nama dulu. Mengenal nama-nama. Namanya yang paling pokok itu ada 4. Kita baru mempelajari hari ini yang pertama ya. Quran itu namanya adalah Al-Quran. Al-Quran. Nanti ada namanya Alkitab. Alkitab. Nanti Quran itu namanya Az-Zikru. Ada juga Quran yang keempat adalah Al-Furqan. Al-Furqan. Nah, bagaimana makna dan pemahamannya? Kenapa Quran disebut Alkitab, Az-Zikru dan Al-Furqan? Insya Allah sahabat MQ kita akan lanjutkan pekan depan.